ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني أظنك يا موسى مسحورا اللهم ارحمنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Terima kasih Kang Dafa yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran, dan semoga kita semua bisa mendapatkan keberkahan dari lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Kang Dafa. Amin. Kita menunggu dulu ya untuk materi kita, yaitu Syekh Yasin. Baik, Alhamdulillah. Materi kita, Syekh Yasin sudah hadir. Untuk selanjutnya adalah sesi utama kita, yaitu sesi kajian, yang insya Allah akan dipimpin oleh pemateri hebat kita, yaitu Syekh Yasin. Nah, sebelum itu, mari kita sapa dulu pemateri hebat kita. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar, Kang Wahyu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Syekh. Gimana, apa kabar, Syekh? Sehat, Alhamdulillah. Ya. Sehat dan semangat. Mudah-mudahan juga adik-adik, teman-teman, bapak dan ibu yang hadir hari ini, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mulai. Ya. Ya, silakan.
Maka sesi kajian akan dimulai. Untuk Syekh Yazen, waktu dan tempat dipersilakan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Adik Wahyu. Mudah-mudahan insyaAllah sehat selalu. Jazakumullah khair teman-teman atas kehadiran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari yang indah ini, hari Khamis, banyak di antara antum yang melakukan amal soleh, banyak di antara antum yang baru saja menyelesaikan salat zuhur secara jamaah, banyak di antara antum yang puasa hari ini. Luar biasa. Dan juga yang paling penting, pada hari ini, amal-amal saleh kita akan terangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian dari kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal saleh ini, sebagian akan ditolak. Kenapa ditolak? Bisa jadi karena ikhlas. Bisa jadi bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya bid'ah, dan juga tidak sesuai dengan sunnat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berhati-hatilah dan jagalah supaya insya Allah hari Khamis dan hari Senin saat amal saleh kita terangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah tidak ada amal saleh yang akan kembali kepada kita. Semuanya akan diterima kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita akan melanjutkan tafsir Al-Quran. Mengetahui maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat-ayatnya, di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan mempelajari surat Al-Adiyat. Kemarin kita bersama-sama mempelajari tentang hari kiamat, kejadian-kejadian akhir zaman, tanda-tanda hari kiamat. Hari ini kita akan mempelajari tentang belajaran-belajaran yang kita akan dapat bukan dari manusia, tetapi belajaran dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengelilingi kita. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menjadi pelajaran bagi kita. Saat kita melihat bulan, saat kita melihat matahari, saat kita melihat bumi, sungai, gunung, ini harus menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihatnya dan mentadabburnya, benar-benar kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau makhluk hidup. Semut adalah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalat ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kucing, anjing, kambing, binatang-binatang yang lain, ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pantaslah menjadi ayat bagi kita. Dan manusia ini ambil pelajaran dari seluruh tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan dapat beberapa pelajaran-pelajaran dari seekor binatang, yaitu kuda. Kuda yang namanya Al-Adiyah. Namanya Al-Adiyah. Kalau kita jamaknya banyak, namanya Al-Adiyat. Sebenarnya ada beberapa perbedaan di antara ulama. Sehingga Ali bin Abi Thalib juga punya pendapat yang lain. Ali bin Abi Thalib juga termasuk sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di antara sahabat yang paling ulama dalam fikih, bukan dalam tafsir ya, dalam fikih. Tetapi dalam tafsir ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Nah, Ali bin Abi Thalib berkata, Al-Adiyat ini adalah unta. Tetapi tidak banyak di antara sahabat yang mengikuti pendapat Ali bin Abi Thalib. Kebanyakan mengikuti pendapat Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas. Pendapat mereka adalah Al-Adiyat artinya kuda. Kuda. Sebab nuzulnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan sebagian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugas keluar kota. Misalnya mungkin kalau ada seorang pejabat tugas ke Tasik, ke Garut. Tapi kalau kita keluar kota biasanya kita pakai mobil mewah, kita pakai kereta, kita juga pakai kadang-kadang pesawat, kan? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan sahabatnya tugas, entah itu perang, ghazwa, tugas keluar kota. Pakai apa? Pakai kuda. Kuda, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah padang pasir, gunung,
uh, gurun pasir Sahara yang luar biasa, yang begitu luas. Nah, sampai malam pertama tidak datang. Perkiraan mereka datang malam pertama atau juga malam kedua. Mereka sudah balik. Mereka tidak pulang-pulang. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Mereka tidak pulang-pulang. Sampai para munafik. Munafik hypocrites yang ada di Al-Madinah. Mereka sangat bahagia dan sangat senang. Karena di antara sahabat Rasulullah yang paling dekat, yang diutuskan keluar kota itu bisa jadi mereka sudah mati. Entah itu mati karena kelaparan, karena haus, atau mungkin karena kuda-kuda itu tidak cocok untuk perjalanan panjang. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Adiyat ini. Surat Al-Adiyat ini busyra, bahwasanya atau mungkin berita gembira, bahwasanya Al-Adiyat ini dan kuda ini makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat kokoh, yang sangat kuat, yang sangat sabar. Walaupun berhari-hari, bermalam-malam di luar kota, mereka berjalan berhari-hari, itu kuat dan pasti mereka akan pulang. Nah, wal-'adiyati dhabaha. Turunlah surat Al-Adiyat, langsung sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali lagi ke Al-Madinah pada malam keempat. Luar biasa. Padahal banyak di antara sahabat-sahabat Rasul yang ada di Al-Madinah, mereka termakan omongan-omongan dan fitnah hoax munafik dan hypocrites di Al-Madinah, sehingga mereka termakan. Mereka sudah mau salat mayit terhadap untuk sahabat-sahabat yang ditugaskan keluar kota. Begitu juga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman kita sekarang, orang hypocrites di Indonesia maupun di luar, orang-orang munafik itu akan menyebar hoax di mana-mana. Tugas mereka menyebar hoax. Entah itu fitnah, hoax, berita bohong, berita yang tidak benar, yang tidak ada buktinya. Itu tugas orang munafik. Kalau melihat orang yang mengadakan berita, mengadakan bukan menyebarkan. Yang menyebarkan bisa jadi berdosa, tapi belum mencapai munafik. Nah, yang mengadakan, yang membuat hoax itu terbukti dia munafik. Dia munafik. Kenapa? Karena itu di antara tanda-tanda munafik sudah dikumpulkan di dalamnya. Amanah berita benar itu dia tidak memenuhinya, berarti dia khianat. Dan juga dia bohong. Nah, wa idza utumina khan wa idza ahda ghadar. Kalau dia menjanjikan, maka dia tidak akan memenuhi. Dia sudah berjanji untuk patuh kepada undang-undang dan aturan-aturan negara, tapi tidak mengikutinya. Nah, jadi semua tanda-tanda munafik itu terkumpul pada orang-orang yang menyebar berita hoax. Oleh karena itu, awas, atau mungkin yang membuat berita hoax. Maka awas teman-teman, harus kita lebih matang dan lebih dewasa saat menerima berita. Kita berusaha untuk mencari-cari buktinya, mencari-cari kebenarannya. Nah, itu supaya kita melindungi diri kita, melindungi keluarga, dan juga terutama negara kita. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, orang munafik ketika menyebar hoax itu, langsung sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Al-Madinah setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Adiyat. Wal-'adiyati dhabaha fal-muriyati qadha. Allah menceritakan di sini tentang Al-Adiyat. Adiyat kuda. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Al-Adiyat? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menarik perhatian kita ke Al-Adiyat, ke kuda-kuda? Kata para mufassir, Al-Adiyat ini adalah makhluk yang sangat sederhana. Sangat sederhana. Diberi bekal yang sangat sederhana, tetapi pengabdiannya kepada kemajikannya itu luar biasa. Berkhidmat kepada yang namanya apa? Yang pemiliknya itu luar biasa. Kemajikannya itu luar biasa. Nah, hanya diberi rumput, diberi kandang, nanti kalau disuruh kemana-mana, disuruh keluar kota, berjalan keluar kota. Disuruh untuk ikut perang, sampai bisa jadi mati. Luar biasa. Bekalnya apa? 1 juta, 2 juta, 10 juta, 1 miliar, atau 500 miliar, atau 500 juta. Enggak, tidak ada bekal sama sekali. Bekalnya hanya rumput dan juga kandang. Kandangnya itu sudah rumahnya yang begitu sederhana. Luar biasa. Tetapi disuruh kemana-mana,
dia mau dan dia taat dan patuh kepada kemajikannya. Nah, ini pelajaran bagi kita semua ya teman-teman. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan kepada kita segala nikmat, tetapi manusia sampai sekarang tidak ingin patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran yang luar biasa ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seekor kuda itu sangat bersyukur kepada kemajikannya. Bahkan rasa dan chemistry itu akan mulai tumbuh setiap kali diberikan makanan, diberi tempat yang layak untuk hidup di dalamnya. Sedangkan manusia tidak ada. Kalau ada kesempatan untuk mengkhianat, maka manusia itu akan khianat. Nah, ini pelajaran bagi kita supaya kita menjadi orang amanah, supaya kita menjadi orang setia dan balas kebaikan orang-orang yang memberikan kebaikan bagi kita. Dan zat yang memberikan kebaikan terbesar kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka utamakanlah taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama, wal 'adiyati dhabha. Al-'adiyat adalah kuda. Dhabha saat berengah-engah suaranya. Nah, itu suara berengah-engah karena dia berusaha keras untuk taat dan juga apa yang namanya taat kepada kemajikannya ya, kepada majikannya. Nah, dhabha falmuriyat qadha. Apa artinya falmuriyat? Saat berjalan ini kuda-kuda saat berjalan di atas kerikil-kerikil kecil itu. Entah itu di dalam padang pasir ada kerikil kecil, atau mungkin di gunung atau di mana-mana. Saat berjalan Allah Subhanahu wa taala ini membesar-besarkan sifatnya. Sehingga ini saking semangat, saking kuat saat berjalan, maka qadha falmuriyati qadha akan menimbulkan dan menciptakan percikan-percikan api. Luar biasa. Sebenarnya itu tidak akan terjadi. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan bahwasanya sangat semangat. Semangat mereka seperti api, luar biasa. Padahal bekal yang diberikan kepada mereka itu hanya sangat sederhana, teman-teman. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu falmuriyati qadha, falmughirati subha. Falmughirati subha artinya ini teman-teman saat majikan atau yang pemilik kuda ini dia membawa kuda ini ke bedang bertempuran, bedang perang dan jihad, maka bisa dimasukin sampai dalam. Fa'atharna bihi jam'a fa'atharna bihi naqa fawasatna bihi jam'a, sampai masuk ke pertengahan padang jihad atau padang pertempuran. Luar biasa. Ini saking semangat dan saking berani. Tidak takut dari padang-padang, tidak takut dari senjata, dari pistol, dari senjata apapun. Selama disuruh oleh majikannya, oleh Rabbnya, maka dia akan taat. Luar biasa. Ini jadi pelajaran ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua, apalagi mungkin kita kalau ada banyak kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, malah ingat dengan kalau ada takdir, cobaan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kadang-kadang kalau kita lagi bangkrut, kita lupa kebahagiaan dan rezeki yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sejak kita lahir sampai sekarang. Kita hanya ingat kita lagi bangkrut. Kita hanya ingat kita lagi miskin. Kalau kita dihina orang, kita lupa kehormatan yang diberikan kepada kita sebelum itu. Kita hanya memperhatikan yang negatif-negatifnya aja. Nah, innal insana li rabbih lakanud. Manusia ini sangat mengingkari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Ini kameranya. Jadi itu di antara sifat manusia ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu sangat mengingkari
mengingkari nikmat-nikmat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun diberi jutaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan satu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan ingat dengan cobaan. Dia akan lupa dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Protes, dia tidak terima, tidak ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara tanda-tanda orang yang bukan, atau orang-orang yang belum mencapai derajat orang-orang beriman. Maka berhati-hatilah ya teman-teman. Saat ada cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ridha aja, nikmatilah. Bisa jadi juga cobaan itu dari Allah Subhanahu wa taala peluang dan kesempatan untuk membahagiakan kita, untuk menambah wawasan dan juga hikmah kita. Nah, luar biasa. Bahkan teman-teman, di dalam bahasa Arab kita sering membacakan satu peribahasa. Ad-darba allati la taqsimu dhahraka tuqawwik. Saya berharap kalau antum bisa mengerti bahasa Arab karena bahasanya sangat indah. Kata orang Arab, kalau ada seseorang memukulmu di bengung atau di tubuhmu yang tidak menghancurkan tulangmu, pasti akan membuatmu lebih kuat. Nah, kalau menghancurkan tulangmu itu lain, hal yang lain ya. Kalau masih kita sabar dan bertahan, kuat menghadapinya, pasti akan membuat kita lebih kuat. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap musibah, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah peluang untuk pahala bagi kita. Bisa peluang untuk ilmu, kekuatan bagi kita semua. Kalau kita merenung di dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sampai beliau wafat, sampai ajal mendatang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dalam ujian-ujian yang luar biasa. Coba bayangkan, beliau lahir, bapaknya sudah meninggal, sudah enggak ada. Baru dia 2 bulan di dalam perut ibunya sudah meninggal, bapaknya jadi yatim. Luar biasa. Ibunya mengutus dia ke padang pasir supaya menyusui di sana. Entah itu karena mungkin ibunya sakit, atau ibunya mungkin ada beberapa ritual-ritual yang harus dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak disusui oleh ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditinggal ibunya. Luar biasa, luar biasa. Padahal usianya masih beberapa bulan. Coba bayangkan ya, ini masih kecil ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana? Ke padang pasir. Nah, di padang pasir terjadi cobaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbelah dadanya. Pasti sakitnya itu bukan main-main. Nah, dibalikin ke ibunya sebentar lagi meninggal dunia. Luar biasa, luar biasa. Diadopsi kakeknya meninggal. Diadopsi pamannya setelah mungkin ketika mulai menjadi nabi meninggal. Istri tersintanya Khadijah binti Khuwailid itu juga meninggal. Anak-anak Nia, 6 Nia semuanya meninggal kecuali Fatimah. Semuanya meninggal pada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa ya teman-teman. Belum lagi godaan, gangguan, pukulan dari kafir-kafir Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa ya teman-teman ya. Coba Anda yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah protes. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dengan doa yang sangat indah. Doanya apa? Doa Allahumma illam yakul laka ghadabun alayya fala ubali. Kalau engkau ya Allah tidak marah pada aku, maka saya tidak peduli dengan cobaan, saya tidak peduli dengan challenge, dengan kesusahan yang ada di dunia ini. Tidak peduli. Terserah Allah mau diapakan, jadi sakit, jadi sehat, jadi miskin, jadi fakir, bangkrut, terserah Allah lah. Luar biasanya akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa. Kalau kita menyerap akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Rasulullah, insyaallah pasti kita akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Nah, apalagi Nabi Allah Ayub. Nabi Allah Ayub ini termasuk orang yang paling kaya di kotanya. Apalagi mungkin jabatannya sebagai nabi. Ini jabatan yang sangat tinggi, di atas presiden, di atas wali kota, di atas gubernur ya teman-teman. Nah, pada hari pertama dia rumah yang mewah ini runtuh. Nah, tidak bisa digunakan lagi. Ketika runtuh itu, runtuh di atas kepala seluruh anaknya yang lagi berkumpul di dalam rumah itu.
Luar biasa, luar biasa. Jadi anaknya semuanya meninggal, rumah mewahnya itu juga semuanya runtuh. Luar biasa. Hari berikutnya, dia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya milik Allah, dan saya selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari berikutnya, harta-hartanya yang begitu banyak, dia punya begitu banyak sapi, begitu banyak kambing, domba, banyak hewan-hewan ternak. Nah, itu semuanya meninggal karena wabak yang tersebar di antara mereka semua. Luar biasa. Luar biasa ini kerugian ya teman-teman. Hari berikutnya, hari ketiga, datang sa'iqah. Sa'iqah, thunder. Thunder, tahu thunder ya? Saya nggak tahu dalam bahasa Indonesia. Yang dari langit. Itu membakar semua sawah-sawahnya. Wah, luar biasa. Dia sawah yang dia miliki semuanya terbakar. Anaknya sudah meninggal. Rumah mewahnya itu sudah runtuh. Tinggal istrinya. Nah, dia punya beberapa istri. Nah, dia dapat penyakit di dalam tubuhnya. Penyakit itu namanya kusta. Yang luar biasa. Penyakit kusta yang infeksi ke orang lain. Maka istri-istrinya meninggalkan dia. Semuanya balik ke rumah orang tua mereka. Tinggal satu istri pertama, luar biasa. Istri yang paling setia. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak usah poligami ya. Nanti kalau ada cobaan ditinggal ya. Saya bercanda ya teman-teman. Tergantung antum ya. Tergantung cek. Siap. Mohon maaf teman-teman, ini kayaknya connection ya. Ya, itu selama 7 tahun ya teman-teman. Coba bayangkan, selama 7 tahun beliau ditimpa ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi beliau selalu menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya, mengembalikan anaknya, dan juga memberikan kepada beliau harta yang lebih besar lagi. Nah, silahkan antum mungkin baca secara detail karena waktu kita ini tidak cukup, baca secara detail kisah Ayyub alaihissalam, karena kisahnya itu sangat indah, bisa menjadi bekal untuk kesabaran dan ketenangan kita melawan dan menghadapi semua cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal insana li rabbih lakanud. Manusia itu kafir. Apa artinya kafir dan kanud? Mengingkari, artinya mengingkari nikmat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya ingat yang jelek-jelek aja. Nah, padahal kita alhamdulillah kita bisa hidup sampai sekarang. Setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin makanan kita, minuman kita, kesehatan kita, studi kita. Nah, apa yang kurang ya teman-teman? Segalanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal insana li rabbi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Nah, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat berlebihan mencintai khair. Khair di sini bisa jadi kebaikan, bisa jadi dia mencintai mal, harta. Harta itu bisa jadi mobil mewah, rumah mewah, unit, apartemen, sawah, tanah. Nah, dia suka, manusia itu sangat suka itu. Nah, tidak apa-apa kalau kita suka, tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalau kita menjadi kaya, tidak ada masalah.
Bisa jadi hobi seseorang pengusaha mengumpulkan harta, mengumpulkan tanah, mengumpulkan. Nah, tetapi yang bahaya, yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat hati kita terikat pada harta, tidak terikat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendahulukan harta di atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah kita akan menghalalkan segala yang haram untuk mencapai cita-cita kita, supaya kita mengumpulkan sebanyak mungkin harta. Ini yang haram. Ini yang haram. Gak apa-apa kalau kita mencintai harta. Gak ada masalah. Kita mencintai emas. Gak apa-apa. Kita mencintai perhiasan. Gak apa-apa. Mencintai rumah yang indah. Tidak apa-apa. Justru itu bisa jadi kebaikan supaya kita bisa membantu orang-orang miskin dan fakir, supaya kita bersolidaritas sama orang yang lagi susah. Nah, tetapi yang tidak diinginkan, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita mendahulukan semua harta-harta itu di atas cinta Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan berani melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala demi mengumpulkan harta atau mungkin jabatan. Wa innahu ala lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Hai manusia, ingat hari kiamat itu, hari kiamat, kubur-kubur itu semuanya akan dibongkar, bu'thira, dibongkar semuanya, dibongkar sehingga manusia itu semuanya akan keluar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir yang lain, dibongkar semua sayyiat dan dosa yang pernah kita lakukan di atas bumi ini pasti akan terbongkar rahasianya, walaupun kita melakukannya secara sendirian, tidak ada orang yang melihat kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terbongkar rahasianya oleh bumi hari kiamat. Luar biasa. Wa hussila ma fis sudur, dan Allah juga akan mengetahui apa yang di dalam dada. Kita belum mengucapkannya. Kita belum bertindak untuk melakukannya, tetapi masih di dalam hati. Kita lagi mencintai seseorang, Allah yang tahu. Kita lagi su'uzan dan membenci seseorang, Allah tahu. Kita lagi memikirkan sesuatu yang tidak wajar terhadap seseorang, Allah yang tahu. Luar biasa. Wa hussila ma fis sudur, inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Ketahuilah, inna rabbahum, Allah Subhanahu wa taala, bihim yawma idzin lakhabir. Pasti pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Bukan hanya mengetahui apa yang di dalam dadanya, bahkan khabir. Kata khabir ini artinya expert, profesional untuk mengetahui apa yang di dalam dada dan hati manusia. Mudah-mudahan insyaAllah bermanfaat bagi kita semua. Silahkan teman-teman, barangkali ada komentar, saran atau pertanyaan. Jazakumullah khair. Masya Allah, terima kasih Syekh atas penyampaian materinya yang membahas tentang surah Al-Adiyah, dan semoga kita semua bisa mengamalkannya di kehidupan kita ini. Baik, untuk sesi selanjutnya ada sesi tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, boleh menuliskan pertanyaan pada kolom komentar atau juga bisa menggunakan fitur raise hand dan on mic. Baik, Arif. Ya, assalamualaikum. Ya, tadi disinggung-singgung tentang harta. Kalau tahu saya, kalau di Al-Quran itu ada berjihad dengan harta dan jiwa, kalau nggak salah seperti itu ya. Dan urutannya harta dan jiwa. Itu apa maknanya, kemudian termasuk hikmah untuk saat ini, mengapa salah satunya harta didahulukan. Terima kasih. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran maupun juga di dalam hadis mendefinisikan jihad artinya pengorbanan. Bisa juga pengorbanan jiwa, bisa juga pengorbanan harta. Nah, kita di dunia ini kita tidak memiliki selain itu. Kita hanya milik harta dan juga milik jiwa dan milik sesuatu yang lain.
yang ada di tangan kita ya teman-teman. Ada banyak orang yang mengorbankan jiwanya kalau sudah ada jihad. Ada banyak orang kalau tidak ada jihad di negara kita, di bangsa kita, maka kita dukung jihad yang ada diselenggarakan di negara lain. Nah, maka itu semuanya tidak bisa terpisah. Bahkan beberapa ulama berkata, kalau jihad ini adalah tubuh, jihad adalah tubuh. Darah yang mengalir di dalamnya adalah harta. Kalau tidak ada harta, kita tidak bisa beli senjata, tidak bisa melatih para mujahid, tidak bisa memberikan kepada mereka makanan, minuman, memperbaiki kemampuan mereka. Ini harus dengan harta. Kalau tidak ada harta, tidak bakal bisa. Nah, kenapa di dalam Al-Quran itu selalu diiringi jihad, mal, mulai dengan mal, harta, lalu dengan jiwa. Kenapa dimulai dengan mal? Nah, para ulama berkata, berjihad dengan harta itu, mohon maaf ya, berjihad dengan mal itu membuktikan kejujuran seseorang sesama Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak bisa berjihad dengan jiwa. Dia belum bisa memberikan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada jihad di Indonesia. Maka dia membuktikan kejujurannya sama Allah Subhanahu wa taala dengan uang. Dia lagi sekarang memiliki uang, tetapi tidak ada kesempatan untuk mengorbankan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama berkata, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita disuruh untuk berjihad dengan jiwa kita, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mulai melatih diri dengan berjihad dari apa yang dimiliki kita, dari zakat dan infak yang diberikan kepada kita. Nah, maka itu termasuk jihad ya teman-teman. Barang siapa yang tidak bisa berjihad dengan uangnya dan rupiahnya, pasti dia tidak akan jihad. Tidak akan jihad. Dengan mungkin kalau sudah datang kesempatan untuk berjihad, tidak akan jihad. Kenapa? Jihad yang sederhana itu jihad harta itu tidak lakukan, apalagi jihad yang besar. Maka kita mulai dengan harta supaya kita belajar dulu, supaya kita berjihad fisabilillah. Ya, terima kasih Ustaz. Apakah ada pertanyaan lagi dari semuanya? Kalau tidak ada pertanyaan, nggak apa-apa, ditutup aja. Ya. Nah, silahkan antum yang doa ya, Akhi Wahyu ya. Ya, baik. Dikarenakan sudah tidak ada yang bertanya, maka saya cukupkan untuk sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya adalah sesi terakhir, yaitu sesi penutup. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum itu, saya izin menyampaikan bahwa kajian rutin Syekh Yasin dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 12.45. Jadi, bila ada jamaah masih ada yang ingin dipertanyakan, boleh hadir untuk mengikuti kajian rutin ini. Dan selanjutnya, mari kita tutup kajian siang hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Adik Wahyu, terima kasih juga adik-adik teman-teman yang hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Syekh. Afwan. Saya selaku MC, mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam.